Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis profitabilitas strategis. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke pembahasan apa aja sih yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengantar analisis profitabilitas strategis, konsep dasar profitabilitas strategis, tujuan dan manfaat analisis profitabilitas strategis, strategi untuk meningkatkan profitabilitas, alat dan teknik analisis, faktor yang mempengaruhi profitabilitas strategis, dan yang terakhir kesimpulannya. Kita masuk pembahasan yang pertama, ada analisis profitabilitas strategis. Apa sih yang dimaksud dengan analisis profitabilitas strategis? Analisis profitabilitas strategis merupakan bagian penting dari akuntansi manajemen yang bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari strategi bisnis yang diterapkannya. Analisis ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua ada konsep dasar analisis profitabilitas strategis, yang ada identifikasi sumber profitabilitas, mengetahui produk, layanan atau segmen bisnis mana yang paling menguntungkan, pemahaman struktur biaya, menganalisis biaya tetap dan variabel serta dampaknya terhadap profitabilitas, evaluasi strategi bisnis, menilai efektivitas strategi yang diterapkan dalam menghasilkan laba, pengambilan keputusan strategis, membantu manajemen dalam memutuskan alokasi sumber daya, penetapan harga, dan pengembangan produk. Selanjutnya ada tujuan analisis profitabilitas strategis. Mengidentifikasi sumber profitabilitas, mengetahui produk, layanan, atau proses yang paling menguntungkan, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas, mendukung pengambilan keputusan strategis, membantu manajemen dalam merancang strategi bisnis yang lebih menguntungkan. Ada manfaat analisis profitabilitas strategis, meningkatkan margin laba, mengoptimalkan harga, menekankan biaya, dan fokus pada produk yang lebih menguntungkan. Yang kedua ada mengoptimalkan alokasi sumber daya, menggunakan tenaga kerja, modal, dan aset pada aktivitas yang paling profitabel. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan efisiensi, inovasi, dan strategi bisnis agar tetap kompetitif di pasar. Selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan profitabilitas. Perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dengan berbagai strategi, termasuk mengurangi biaya operasional, menciptakan produk yang berbeda, dan fokus pada segmen pasar tertentu. Masing-masing strategi memiliki manfaat dan tantangan. Teknik analisis profitabilitas strategis. Kita bahas teknik analisis profitabilitas strategis. Analisis profitabilitas strategis melibatkan proses perhitungan dan evaluasi berbasis data yang digunakan untuk mengukur bagaimana strategi tertentu mempengaruhi profitabilitas bisnis. Proses ini melibatkan perhitungan berbasis data untuk menentukan faktor-faktor yang paling berkontribusi terhadap keuntungan dan bagaimana strategi tertentu dapat memaksimalkan profitabilitas. Di sini ada macam-macam analisis, teknik analisis. Yang pertama ada analisis margin kontribusi, analisis segmentasi profitabilitas, analisis break even point atau titik impas, analisis biaya aktivitas atau activity based costing. Selanjutnya ada alat dan teknik analisis profitabilitas strategis. Yang pertama ada analisis margin kontribusi. Analisis margin kontribusi adalah selisih antara pendapatan penjualan dan biaya variabel. Ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang tersedia untuk memenuhi biaya tetap dan menghasilkan laba. Rumusnya, margin kontribusi sama dengan pendapatan dikurangi variabel, atau rasio margin kontribusi
sama dengan margin kontribusi dibagi pendapatan dikali 100%. Yang kedua ada analisis break even point atau titik impas. Break even point atau disebut BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Nah, rumusnya BEP sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit, atau rumus BEP dalam rupiah, BEP sama dengan total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Selanjutnya ada analisis segmentasi profitabilitas. Analisis ini memfokuskan pada profitabilitas dari berbagai segmen bisnis seperti produk, layanan, atau wilayah geografis. Tujuannya untuk mengidentifikasi segmen mana yang paling menguntungkan dan mana yang perlu diperbaiki atau dihentikan. Rumusnya, profitabilitas segmen sama dengan margin kontribusi segmen dibagi pendapatan segmen dikali 100%. Contoh perhitungannya, di sini ada contoh tabelnya, ada segmen pendapatan biaya variabel, margin kontribusi, profitabilitas segmen. Tabel pertama ada produk A, pendapatannya 500 juta, biaya variabelnya 250 juta, margin kontribusinya 250 juta, for profitabilitas segmennya 50%. Tabel kedua ada produk B, pendapatannya 400 juta, biaya variabelnya 300 juta, margin kontribusinya 100 juta, profitabilitas segmennya 25%. Hasil analisis di atas, yang pertama produk A lebih menguntungkan daripada produk B, dan yang kedua perusahaan harus fokus pada produk yang dengan margin profitabilitas lebih tinggi. Selanjutnya ada analisis biaya aktivitas atau biasa disebut activity based costing. Adalah metode yang mengalokasikan biaya ke produk atau layanan berdasarkan aktivitas yang digunakan dalam produksi. Ini membantu dalam memahami biaya sebenarnya dari setiap produk atau layanan dan meningkatkan akurasi dalam penentuan harga. Rumusnya, biaya per unit sama dengan total biaya aktivitas dibagi total cost driver. Contoh perhitungannya, di sini ada tabel aktivitas, total biaya dalam bentuk rupiah, cost driver, dan biaya per unit. Tabel pertama ada produksi dengan total biayanya 300 juta, cost drivernya 10.000 unit, dan biaya per unitnya 30.000. Tabel kedua ada infeksi, total biaya 50 juta, cost drivernya 5.000 kali, biaya per unitnya 10.000. Tabel ketiga ada distribusi, total biayanya 150 juta, cost drivernya 2.000 pengiriman, biaya per unitnya 75.000. Dari hasil dari analisis di atas, yang pertama ada biaya distribusi tinggi, perlu dilakukan optimasi. Yang kedua, biaya mengurangi aktivitas yang tidak menambah nilai. Berikut ada faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Yang pertama ada faktor internal. Ada manajemen biaya, efisiensi operasional, dan kualitas produk atau jasa. Yang kedua, faktor eksternal, persaingan pasar, perubahan regulasi, dan kondisi ekonomi makro. Nah, dari presentasi di atas bisa kita simpulkan bahwa analisis profitabilitas strategis adalah alat penting dalam akuntansi manajemen yang membantu perusahaan memahami sumber profitabilitas, mengevakuasi efektivitas strategi bisnis, dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.